Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita haturkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam aktivitas yang luar biasa berkah, yaitu salat subuh berjamaah. Yang mudah-mudahan kita berharap, kita berikhtiar supaya salat subuh berjamaah ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan pada subuh ini, seperti saya sampaikan sebelumnya, jamaah sekalian yang Allah muliakan, saya diajukan pertanyaan yang saya pikir pertanyaan ini penting untuk kemudian bisa jadi rujukan, sekaligus barangkali mewakili sebagian besar bapak-bapak yang memiliki kisah yang sama. Jadi ada seorang jamaah yang sudah ditinggal istrinya karena meninggal lebih dulu, dan dalam 1, 2, 3 minggu terakhir barangkali beliau makin merasakan ketika sendirian itu banyak hal yang rada kesulitan dilakukan, dan mungkin lebih banyak juga beliau baca Quran, kemudian ikut ngaji dan lain sebagainya. Beliau memberikan pertanyaan seperti ini. Pertanyaan ini sengaja saya sampaikan pada kita semua. Bahkan saya bawa kitab Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang sudah ada di perpustakaan untuk bisa jadi rujukan. Misalkan Pak Ustadz, seorang istri meninggal duluan dari suaminya. Apakah di yaumil akhir istri dan suami tersebut akan dipertemukan kembali? Itu pertanyaan pentingnya. Kemudian beliau melanjutkan, saya sering berdoa dan mendengar doa untuk orang yang telah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wali jami'il muslimina birahmatika ya arhamar rahimin. Pertanyaannya dari doa itu adalah, apa yang dimaksud dengan wabdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi? Gantikan keluarganya dengan keluarga yang lebih baik. Gantikan pasangannya dengan pasangan yang lebih baik. Ini doa ini kan doa yang sangat populer, tapi bagi sebagian orang ketika memahami makna dari doa ini jadi mengganggu. Apakah nanti berganti pasangan setelah kematian menjemput, setelah di yaumil akhir terutama? Karena hadis ini kan ada doa di mana memohon kepada Allah, gantikan keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, gantikan pasangannya dengan pasangan lebih baik, gantikan tempat tinggalnya dengan tempat tinggal yang lebih baik. Bapak-bapak yang Allah muliakan, saya secara pribadi sangat memahami bahwa pertanyaan seperti ini memang bisa muncul, dan bagi sebagian orang yang berumah tangga dalam rentang waktu yang panjang, puluhan tahun, dan selalu bersama dalam banyak aktivitas, wabil khusus dalam aktivitas spiritual, sholat sunnah bareng.
Ada yang sholat tahajudnya kan sengaja bareng suami istri itu, baca Quran tiap hari bareng. Kemudian juga dalam aktivitas kebaikan bareng, seperti misalkan tarawih, kemudian juga sedekah dan lain sebagainya. Jadi ketika salah seorang di antara mereka lebih awal berpulang ke rahmatullah, selain ada perasaan kehilangan, juga ada kekhawatiran. Jangan-jangan, ini mudah-mudahan sekali lagi bisa menjauh sebagian orang. Jangan-jangan kalau saya nikah lagi dengan yang lain, udah ketemu nih dengan pasangan yang pernah bersama sekian puluh tahun. Atau gimana nanti di akhirat dan lain sebagainya. Saya ingin mengutipkannya dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kitab baru. Kitab ini kebetulan memuat permasalahan-permasalahan yang sejak mungkin lebih dari 300-400 tahun menjadi permasalahan, dan oleh beliau kemudian dikumpulkan. Makanya kitab ini membuat masalah-masalah. Al-mas'alatus tsaniyah, ini masalah kedua. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada pertanyaan, arwahul mauta hal tatalaqi wa tatazawuri wa tatadzakar amla. Apakah ruh yang telah mati itu bisa talaki itu kan bertemu, bertatap muka seperti kita sekarang, bisa bersama seperti suami istri. Wa tatazawar, apakah bisa saling berziarah, apakah juga bisa saling tatadzakar, bisa saling mengingatkan atau tidak. Dan kata beliau, ini adalah mas'alatus syarifatun kabirah. Ini masalah besar, masalah penting dan besar. Dan jawabannya salah satunya beliau memulainya dengan, ini ungkapan yang sering sekali saya kutip kalau harus ngisi takziah dan lain sebagainya. Kata Ibnu Qayyim, annal arwaha kisman. Ruh itu terdiri dari dua jenis, arwahun mu'adzibah, arwah yang mendapatkan adab, wa arwahun mun'imah, dan arwah yang mendapatkan nikmat. Fal mu'adzibah, ruh yang mendapatkan adab itu fi sigli bima hiya fihi minal adabi antazawuri wa talaki. Dia sangat sibuk dengan apa-apa yang menjadi adab baginya, sehingga dia terhalang tazawur dari ziarah kepada sesama roh yang lain, wat talaki, dan juga kepada bertemu. Artinya lewat penjelasan satu kalimat singkat ini, bapak-bapak, ruh yang sudah tiada itu tidak mungkin aya nu tiasa ngaririwaan ngejungjurigan yang sieuna. Kalau dia ruhnya ruh yang banyak sekali melakukan maksiat ketika di dunia, dia pasti sibuk dengan adab di sana, di alam barzakh. Tidak punya kemampuan untuk kemudian mendatangi orang-orang yang masih hidup, walaupun punya kaitan dengan yang bersangkutan. Dan katanya arwah ini mun'imatun, sementara ruh yang mendapatkan nikmat, ghairu mahbusah, tidak terhalang, tatalaki, tatazawal, tatadzakar makana minha fid dunya wa ma yakunu min ahli dunya. Mereka tidak terhalang mau ziarah, bahkan bukan cuma ziarah, tatazawal itu saling berziarah, tatadzakar saling mengingatkan, tatalaki kemudian saling bertemu, seperti ketika mereka di dunia, wa ma yakunu min ahli dunya, ketika mereka masih jadi penghuni dunia. Fatakunu kullu ruhin ma'arafikiha alladhi huwa ala mithli amaliha wa ruhun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fir rafiqil a'la. Dan mereka setiap ruh itu ma'arafikiha, akan bersama yang dia sayangi, yang dia cintai, seperti apa ya maksudnya, alladzi huwa ala mithli amaliha, yang beraktivitas seperti dirinya,
Dan demikian juga ruh Nabi kita Muhammad SAW yang ada fi rafiqil a'la, di tempat yang sangat-sangat agung. Kemudian Ibnu Qayyim mengutip ayat. Nah, ingin saya jelaskan dari ayat ini. Ini Quran surat An-Nisa ayat 69. Qala Allah Ta'ala, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah, minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, dari orang-orang yang jujur, siddiqin, wasyuhada, dari para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman. Surat An-Nisa ayat 69. Dan Ibnu Qayyim memberikan penjelasan begini, wa hadhihi al-ma'iyatu tsabitah fid dunya wa fi daril barzakh wa fi daril jaza wal mar'u ma'a man ahabba fi hadhihi dauri ats-tsalatsa. Dan inilah yang dimaksud kata Ibnu Qayyim dengan al-ma'iyah tsabitah. Ma'iyah tsabitah itu kebersamaan yang kokoh. Karena kebersamaannya kokoh, dia akan bersama di dunia, wa fi daril barzakh, di alam barzakh, wa fi daril jaza, dan di alam akhirat. Wal mar'u, seseorang ma'aman ahabba, akan bersama yang dia sayangi, fi hadhihi dauri tsalatsa, dalam 3 kehidupan, yaitu di dunia, di barzakh, dan di akhirat. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, saya jelaskan pertanyaan ini kepada beliau yang nanya, sudah saya jelaskan. Saya kutipkan di sini supaya kemudian kita bisa sama-sama mendapatkan pembelajaran. Kebersamaan yang demikian lama dalam rumah tangga itu membuat secara psikologis yang saya baca, satu sama lain itu punya ketergantungan yang luar biasa. Seolah-olah suami itu akan kesulitan hidup kalau tidak didampingi istrinya. Dan demikian juga si istri akan demikian kesulitan kalau kemudian dia tidak didampingi oleh suaminya. Jadi ini ketergantungan yang luar biasa. Saking eratnya ketergantungan ini, maka Ibnu Qayyim menyebutkannya seperti ini. Itulah yang disebut dengan kebersamaan yang kokoh di dunia, di alam barzakh, sampai di akhirat. Bahkan dalam Al-Quran, selain surat An-Nisa ini, tadi Allah menegaskan ada surat yang saya membaca tadi malam dalam beberapa kitab tafsir di Al-Kautsar. Di dalam Quran surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat ke-67, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti ini. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla itu seringkali diterjemahkan sebagai sahabat setia, teman yang sangat akrab. Dalam beberapa kitab tafsir itu ada yang menjelaskan suami istri, orang tua dan anak, adik dan kakak, soulmate dan lain sebagainya. Al-akhillah yauma idzin, pada hari akhirat nanti, ba'duhum li ba'din adu, mereka satu sama lain akan saling bermusuhan, saling komplain kepada Allah. Si iya yang mau orang teh, dia nih yang menjerumuskan saya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang bertakwa akan tetap bersama walaupun nanti sudah di akhirat, tidak akan pernah terpisah. Sehingga saya menyebutkan pada beliau, Bapak, kalaupun sekarang berpisah karena kematian, itu perpisahan itu seperti barangkali kita, katakanlah kalau suaminya
memiliki aktivitas pekerjaan di luar kota, bahkan mungkin di luar pulau, sehingga butuh beberapa waktu untuk tidak pulang ke rumah, tidak bersama istrinya, tapi pasti akan balik lagi. Jadi hanya berpisah sementara untuk bertemu lagi dalam kebersamaan yang kalau tadi kata Ibnu Qayyim al-ma'iyah tsabitah, kebersamaan yang kokoh. Tinggal permasalahannya adalah apakah kita memang bersama ketika di dunia itu bukan cuma fisik. Kan ada yang samaannya itu karena fisik saja. Tapi kecenderungan hatinya dan aktivitasnya sebetulnya tidak bersamaan. Kan banyak sekali keluhan dari ibu-ibu terutama ya. Mohon bapak-bapak mungkin karena bapak-bapak kan relatif jarang curhat. Kalau ibu-ibu kan kadang-kadang terbuka. Meni hese Pak Ustad ngajak pun lance, ngajak pun anak ngaji teh. Aya we diajak ngaji ngumbah mobil. Diajak ngaji aya we tugas dan sebagainya. Padahal saya juga ketemu dengan bapak-bapak yang mungkin kesulitan juga ngajak istrinya. Ayolah misalkan orang ngaji sok we bapak dan lain sebagainya. Nah, ini permasalahannya ada pada apakah ketika kita sedang bersama seperti sekarang bisa bersama juga dalam aktivitas kebaikan, dalam aktivitas spiritual, dalam aktivitas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau itu yang terjadi, maka perpisahan kita sekali lagi hanyalah perpisahan yang sementara, bahkan mungkin sangat sebentar. Kalau setahun 2 tahun itu dalam ukuran kehidupan di akhirat itu sangat-sangat sebentar. Kalau berpisahnya 1-2 hari apalagi di dunia juga kan sangat sebentar. Akan bersama lagi di akhirat dan lain sebagainya. Saya kutipkan jawaban saya kepada beliau. Sepasang suami istri yang bersama dalam kebaikan pasti akan bersama dalam 3 tempat. Kata Nabi SAW, di dunia, di barzah dan di akhirat. Kalau seorang di antaranya meninggal, maka mereka hanya berpisah sementara untuk bersama lagi dalam barzah. Itu karena saya kutip dari Ibnu Qayyim. Kemudian saya jelaskan makna doa tadi. Apa sih yang dimaksud dengan gantikan rumahnya dengan rumah yang lebih baik, gantikan keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, gantikan pasangannya dengan pasangan yang lebih baik. Keluarga itu personilnya tetap anaknya 3, misalkan si fulan dan fulanah, tapi nanti di akhirat Allah menggantikan keluarganya yang tetap tidak berubah itu dengan keadaan yang lebih baik. Apa keadaan lebih baik itu? Mereka berkumpul di tempat yang demikian penuh dengan nikmat, tanpa ada lagi perselisihan, tidak akan ada lagi pertengkaran, tidak akan ada lagi kemarahan. Jadi mereka bersama dalam keadaan yang jauh lebih baik. Personilnya sama. Demikian juga pasangan. Pasangan yang bersama kita tidak berubah, personnya tidak berubah. Tapi tampilan dan keadaannya jauh lebih baik karena tidak seperti di dunia. Apa bedanya? Di dunia orang menjadi tua, menjadi pemarah, jadi emosional dan lain sebagainya. Sementara nanti di alam barzah dan di alam akhirat tidak akan ada lagi perubahan. Usianya dalam kitab-kitab hadis itu disebutkan oleh Nabi ketika di akhirat usia orang itu sama. Kalau dalam umur dunia itu usia 22 tahun. Puncak dari kekuatan fisik, sehingga ketika mendapatkan nikmat itu terasa luar biasa. Dan ketika mendapatkan adab juga terasa sangat menyakitkan dan lain sebagainya. Karena itu jamaah sekalian yang Allah muliakan, tugas kita adalah memastikan bagaimana kita dengan orang-orang yang kita sayangi, terutama ahli bait yang di rumah, bisa memiliki kecenderungan aktivitas yang sama, yaitu kecenderungan beraktivitas untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Mungkin bisa beda-beda aktivitasnya, kan rada susah. Bapak-bapak, ibu-ibu biasanya kan ngajinya juga beda-beda, tetapi aktivitasnya punya kecenderungan yang sama, walaupun mungkin
dengan bentuk teknis yang berbeda-beda. Karena kecenderungan yang sama inilah yang kemudian tadi kata Ibnu Qayyim dalam ayat 69 surat An-Nisa, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Saya kutipkan penjelasan Ibnu Qayyim tentang keadaan pada masa Nabi SAW masih hidup. Ja'a rajulun minal ansar wa huwa yabki ilan Nabi SAW. Seorang laki-laki Ansor tiba-tiba datang kepada Nabi dalam keadaan menangis. Jadi laki-laki nangis itu sebetulnya nggak apa-apa. Zaman Nabi bahkan para sahabat cenderung lebih sensitif, mudah nangis. Beliau datang kepada Nabi dalam keadaan nangis dan kemudian berkata, Nabi bertanya kepadanya, ma yabkika ya fulan? Apa yang menjadikan kau menangis? Faqala, ya Nabi Allah, wallahi alladzi la ilaha illa huwa, la anta ahabba ilayya min ahli wa mali. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa, la anta ahabba ilayya min nafsi. Wa ana adkuruka ana wa ahli fayakhudani kada hatta araka fadzakartu mautaka wa mauti fa'araftu anni lan ujami'uka illa fid dunya wa annaka tarfa'u bainan nabiyyin wa araftu anni in dakhaltal jannah kuntu fi manzili adna min manzilik. Kata laki-laki ini, demi Allah, engkau ya Rasul betul-betul lebih kucintai ketimbang keluargaku dan hartaku. Ini di depan Nabi dia menyebutkan sampai bersumpah demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Demi Allah ya Rasul, engkau lebih aku cintai ketimbang diriku sendiri. Tapi kemudian aku ingat bahwa aku dan keluargaku, sampai kemudian aku ingin bertemu dengan dirimu. Aku ingat kalau nanti engkau meninggal dunia dan aku meninggal dunia, aku tahu betul bahwa aku tidak akan mungkin bersama denganmu kecuali di dunia. Mun urang mah panginten tahu diri, beda level. Wa annaka tarfa'u bainan nabiyyin, engkau akan diangkat demikian tinggi bersama para nabi. Wa araftu anni in dakhaltul jannah, kalaupun aku kemudian nanti masuk surga, kuntu bi manzili adna min manzilik, aku pasti ada di tempat yang sangat rendah dibanding dengan tempat. Falam yarud Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, Nabi enggak menjawab, Nabi diam saja sampai kemudian turun ayat tadi. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin ila qaulihi wa kafa billahi alima. Jadi dua ayat surat An-Nisa ayat 69 sampai ayat 70. Ini jawaban Nabi. Jadi kata Nabi meyakinkan si fulan laki-laki Ansor tadi bahwa siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Artinya begini, penjelasannya panjang sekali ayat ini, saya simpulkan dalam kalimat-kalimat yang sederhana. Artinya begini, walaupun kita berbeda zaman, berbeda kehidupan dengan terutama dengan Nabi SAW, tapi Nabi sedang meyakinkan kita bahwa orang-orang yang taat pada Allah seperti dicontohkan oleh Nabi dan kepada beliau karena beliau utusan Allah, maka orang-orang itu akan bersama dengan Nabi dan orang-orang luar biasa lainnya nanti di surga. Walaupun kata Ibnu Qayyim, boleh jadi di surganya nanti akan berbeda, tapi yang jelas akan bersama Nabi. Apalagi kalau cuma bersama dengan orang yang bersama kita satu zaman, satu aktivitas, satu kecenderungan dan lain sebagainya. Kita akan bersama dengan mereka
dalam keadaan yang menyenangkan. Artinya jamaah sekalian, saya mungkin rada nyimpang sedikit. Saya sering mendengar bahkan nonton juga di media sosial tentang pernikahan beberapa agama. Kalau orang-orang Nasrani itu kan menikahnya di gereja, dan biasanya ketika dinikahkan si pendeta yang menikah itu akan ngomong begini, apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Karena itu dalam agama Katolik perceraian itu kan tidak diizinkan, tidak ada ruangnya, karena sudah disatukan Tuhan. Sepertinya gitu ya, sepintas, karena saya sedang di masjid menyampaikan, sepertinya sepintas betapa indahnya persatuan dua anak manusia dalam pernikahan itu. Disatukan Tuhan, tidak boleh lagi dipisahkan manusia. Sementara dalam pernikahan kita sering ada ungkapan begini, sing awetnya dugi ka dijemput ajal, atau dugi ka pakai truk itu sampai kaken ninen dan sebagainya. Sekarang lewat ayat ini saya ingin sampaikan tadi terutama al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Menikahlah dengan dasar ketakwaan. Karena kalau dengan dasar ketakwaan bahkan kematian pun tidak akan bisa memisahkan. Illal muttaqin. Kita akan bersama tidak cuma di dunia tapi sampai di alam barzakh, sampai di akhirat, sampai ke masuk surga bersama. Jadi kalau dimaknai dengan lebih dalam, pernikahan dalam Islam itu jauh lebih dalam, jauh lebih luar biasa ketimbang hanya sekedar sampai kakek nenek. Karena akan bersama terus sampai akhirat, bahkan sampai surga. Dan pernikahan-pernikahan seperti ini kan sekarang makin jarang. Kan jarang orang yang niat nikah, coba tanyakan. Ya niat nikah teh naon? Ya bogoh, we ingin hidup bersama. Nikah itu makanya harus ibadah. Kalau dulu ketika nikah niatnya belum ibadah, ayeuna tuh tas rumah tangga niatkan orientasi, robah putar balik arah supaya kemudian kita bisa bersama dalam kebaikan. Karena bagi saya saja nih, kalau sedang gini saya berani ngomong, kalau ada istri nggak berani. Kebutuhan suami pada istri itu sangat besar. Ngan era we ngampuna apa majikan, kebutuhannya besar. Saking besarnya saya berharap bebarengan teh tidak cuma di dunia, sampai di akhirat. Bareng dalam kebaikan. Sekarang nih bapak-bapak yang sendirian, terasa betul. Duh, kumaha barangnya gitu, dalam keadaan kebaikan dan lain sebagainya. Jadi ini jawaban dari pertanyaan yang sekaligus sekali lagi mudah-mudahan menginspirasi kita. Sing saroleh berumah tangga itu ya, arahkan, pastikan kita dalam kebaikan bersama. Karena kalau rumah tangga kita dalam kebaikan, makin lama itu makin menenteramkan, makin menenangkan. Bukan sebaliknya, rumah tangga itu makin lama makin pika siunun, makin menakutkan. Saya pernah ketemu suami yang tiap balik ka imah teh geus peuting. Nah, aduh, ieu teh nyalekan wae. Bahkan ini kisah nyata. Ya mungkin lebih dari 10 tahun ketika saya masih di Al-Kausar. Karena saya hampir tiap malam itu ngajar di beberapa tempat, pulangnya tuh ke sini. Pulang kadang-kadang jam 10. Saya masih lihat tuh ada beberapa bapak-bapak di tempat di pos satpam yang catur, yang ngobrol. Sekali-kali sering ngobrol. Nah, Pak, di dia, duh, abdi mah di imah mah jangan Ustaz. Jadi ada bapak-bapak, ada sebagian suami yang sakinah mawaddah warahmah di kantor satpam, di pos ronda dan sebagainya, bukan di rumah. Nah, ini barangkali sekali lagi bagian ya dari ikhtiar kita bersama untuk memperbaiki komitmen berumah tangga, sehingga terasa begitu tiada salah satu dari pasangan itu kehilangan itu luar biasa. Duh, biasana bareng ngaji teh, sajuz kuduaan, biasana salat duha, biasana tuh saya tuh keluhannya begitu. Akhirnya jadi nyalira Pak Ustaz sebagainya. Mudah-mudahan bapak-bapak sadayana sing sehat, yang masih sendirian mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, pokoknya kemudahan dalam segala bidang sebagainya ya.
nanti tinggal dikembangkan. Itu ngaji kita. Ada yang mau nyampaikan, mangga, kurang lebih sekitar 4-5 menit kalau ada yang mau menyampaikan tambahan. Tapi mudah-mudahan sekali lagi ini bisa jadi semangat bahwa saya pernah ditanya juga ya, ini yang jadi muncul, Pak Ustadz kalau laki-laki nanti masuk surga itu dapat bidadari. Siapa bidadari itu? Lewat penjelasan ini berarti bidadari itu bukan yang lain, tapi pasangan kita yang Allah robah casingnya, kontennya, tampilannya menjadi jauh lebih luar biasa ketimbang sebelumnya. Karena pernah ada bapak-bapak di sini yang bilang, bosan atau jeung setan ini dan sebagainya. Tidak ya, insya Allah kalau lewat penjelasan ayat ini mereka adalah pasangan kita yang kemudian tadi tampilnya jadi jauh lebih menyenangkan bagi kita semua. Wallahu a'lam. Itu yang saya sampaikan. Apa yang Allah muliakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak ada yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung ngaji kita di pertemuan selanjutnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.